Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nitsco Academy Channel. Kembali lagi bersama kami, PT Nitsco Daya Utama. Ini merupakan video yang keempat dari pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Materi ini akan langsung dibawakan oleh Bapak Hirman Karim. Silahkan Pak Hirman. Oke, terima kasih Pak Asif. Ini yang keempat dari pembahasan kita mengenai Undang-Undang Nomor 1 1970. Pasal 4, ini dengan peraturan perundangan ini ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Ya, dari yang kita bahas tadi, dari yang barusan saya sebut, pasti ada kandungan bahaya-bahaya yang perlu kita kenali. Ini yang paling penting untuk kita pahami. Maka apa yang dibutuhkan? Yaitu SOP, Standar Operating Procedure. Langkah-langkah melakukan pekerjaan tersebut. Ya, misalnya pembuatan, apapun yang dibuat, harus ada SOP-nya. Pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, semuanya itu harus ada standar operating prosedur, ya, dari kegiatan proses tersebut. Maka ada SOP, standar operating prosedurnya, suatu ada job safety analysis, ya, menilai, menganalisa bahaya pekerjaan, keselamatan pekerjaan tersebut dianalisa, suatu permit to work, ya. Dan konsep ini dibilang HIRAC, Hazard Identification, Risk Assessment, dan Control. Kenali bahaya, nilai risiko, dan terapkan kontrol. Syarat-syarat yang nomor 2, syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah. Menjadi suatu kumpulan ketentuan disusun secara teratur, jelas, dan praktis. Yang mencakup bidang konstruksi, pasti ada bahayanya. Bahan, pasti ada bahayanya. Pengolahan, berarti ada proses dan ada bahayanya. Pembuatan, apalagi perlengkapan, alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, ya, dibungkus, dan pemberian tanda-tanda pengenal atau bahan, barang, produk teknis, dan aparat produksi guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukan, dan keselamatan umum. Apa yang dibutuhkan di sini? Ini pertanyaannya. Maka harus ada aspek penelusuran produk demi keselamatan. Ya, aspek penelusuran ini dari produk apapun yang kita kerjakan, apapun yang sedang dilakukan dalam proses yang bagaimana, maka sifatnya itu harus bisa dilacak, ya, traceability aspek. Jadi produk itu bisa dilacak. Ya, minimal apa? Apapun produk di perusahaan itu harus ada labelnya, statusnya. Saya sering mengadakan audit, ya. Saya tanya, ini barang ini gimana statusnya nih? Pada mengeleng, pada semua tidak tahu. Itu suatu kesalahan, suatu temuan. Itu maksud di sini nih, ya, nomor 2 nih, item nomor 2 ini. Panjang item nomor 2 itu ceritanya, tapi paham belum tentu orang bisa paham. Yang ketiga, dengan peraturan perundangan aparat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat 1 dan 2 dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan tersebut. Jadi kita harus tahu sendiri kalau perusahaan kita perusahaan manufacturer, maka direkturnya harus tahu sama siapa dilimpahkan wewenang untuk menerapkan konsep-konsep yang dibilang tadi, misalnya traceability,
bisa dilacak. Semua itu harus bisa dilacak untuk diketahui, untuk bisa dipertahankan hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban dan mentaati syarat-syarat keselamatan dari produk yang kita bikin tadi. Ini bab 4 pengawasan pasal 5. Ya, ini juga mukadimahnya, direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini. Secara umum dia laksanakan, sedangkan para pegawai pengawas, berarti bawahan dia dan ahli keselamatan kerja, ini AK3, ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya. Ya, ingat bahwa ahli K3 itu bukan bawahan dari manajer di perusahaan tersebut. Dia adalah ahli K3 itu teman saling memberi informasi dengan orang K3 di Depnaker, di perusahaan atau di pemerintahan, maksudnya di pemerintahan. Jadi mereka bekerja sama dan melapornya ahli K3 ke Disnaker. Suatu wewenang dan kewajiban direktur pegawai pengawas dan ahli keselamatan dalam melaksanakan undang-undang ini diatur dengan peraturan perundang-undangan yang khusus. Pasal 6. Barang siapa tidak dapat menerima keputusan direktur dapat mengajukan permohonan banding kepada panitia banding. Tata cara permohonan banding, susunan panitia banding, tugas panitia banding, lain-lainnya oleh Menteri Tenaga Kerja. Ya, kalau kasusnya sudah seperti ini, kita cuma melaporkan ke Disnaker atau ke Menaker kalau ada yang tidak cocok. Yang nomor 3, keputusan panitia banding tidak dapat dibanding lagi. Tapi selama ini setahu saya belum ada yang mempertanyakan gitu, yang tidak dapat menerima keputusan yang dibikin ini. Pasal 7, untuk pengawasan berdasarkan undang-undang ini, pengusaha harus membayar distribusi menurut ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan. Itu pimpinan perusahaan aja yang tahu. Kita tidak perlu tahu kan. Pasal 8, pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya, maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepadanya. Jadi pemeriksaan kesehatan MCU perlu dilakukan. Kenapa? Karena bahaya itu ada pada manusia. Mungkin pandangannya kurang bagus, mungkin pendengarannya tidak bagus, sedangkan dia akan dikirim ke suatu tempat kerja yang membutuhkan kesiapsiagaan, ya, maka dia perlu diperiksa dulu, tidak bisa dipindah-pindahkan begitu saja. Ini di pasal 8 ya. Di nomor 2 pasal 8, pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinan secara berkala pada dokter ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur. Ini dokter yang ditunjuk ini adalah dokter Hiperkes yang kita bicarakan tadi, yang di video sebelumnya. Maka perlu diperiksa kesehatan secara berkala minimal sekali setahun, ya. Dan perlu diketahui seseorang yang sakit bisa penyakit akibat kerja, maka dinilai apa yang tidak terkontrol di tempat dia bekerja. Setelah diketahui ada korban yang sakit, itu tujuannya. Yang ketiga, norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dokter Hiperkes, ya, itu kepanjangan adalah Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja. Ya, medical check up. Ini harus dilakukan oleh dokter-dokter Hiperkes yang sudah certified Hiperkes. Jadi dia bekerja mempunyai kekhususan, tidak hanya mengobatin seperti orang sakit biasa aja, tapi dia akan melihat kenapa orang ini sakit. Akan dihubungkan dengan pekerjaan dia. Ya, saya beberapa kali menemani dokter itu memeriksa tempat kerja,
Nah, ada kandungan bahaya di tempat kerja. Ini juga ada perawat hiperkes. Karena sudah ada di dalam undang-undang. Jadi harus dicek up, diperiksa. Medical check up secara berkala sekali setahun. Dan sebelum masuk kerja, diperiksa kondisi kesehatan seseorang pekerja tersebut. Setelah setahun diperiksa lagi. Jangan ada penurunan dari kesehatan dia akibat tempat kerjanya. Bab 5, pembinaan. Nah, ini pembinaan ini training, pelatihan-pelatihan, pasal 9. Nomor 1, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja yang baru tentang kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya. Ya, tentu bukan bahaya saja yang dibilangkan, tapi juga risiko dari bahaya tersebut. Selanjutnya apa kontrol, kendali yang harus dilakukan orang tersebut sehingga dia bisa terhindar dari bahaya. Ya, ini dinamakan juga briefing istilahnya atau safety induction. Jadi kenapa kita butuh safety induction? Untuk memperkenalkan bahaya di tempat kerja. Jadi itu pentingnya. Maka kalau sudah kenal kita bahayanya, otomatis kita tahu tingkat risikonya dan terapkan kontrolnya. Di safety induction atau safety pelatihan safety induction ini dan juga nasihat-nasihat yang efektif dalam induction training harus dilakukan. Sudah dalam bentuk undang-undang. Dan B, semua pengamanan alat pelindungan yang diharuskan dalam tempat kerja. Ya, itu semua pengamanan dan alat pelindungan yang diharuskan dalam tempat kerja yang dibahas dalam materi ini. Alat pelindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan harus diberi, ya harus dikasih tahu, harus cara merawatnya dan cara menggunakannya. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan. Ya, harus tentu sesuai dengan SOP, prosedur dalam melakukan pekerjaan tersebut. Cara-cara dan sikap yang amannya bagaimana? So, sikap yang aman ini bisa saja tidak aman akibat dari salah prosedurnya, tidak mengikuti prosedur. Maka perlu dikasih tahu. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas. Ya, dari A, B, C, D. Baru bisa dia dilepas. Ya, baru bisa dia. Itu dibilangkan juga induction, safety induction. Di safety induction itu pada karyawan tergantung perusahaannya. Kalau perusahaan besar itu bisa seminggu, bisa 3 hari dia mempelajari safety induction di tempat kerjanya. Sudah itu diadakan pertanyaan, kalau bisa dia menjawab sudah, ya udah berarti bisa dia mulai bekerja di tempat tersebut. Dan ini yang wajib harus dilakukan. Jadi pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas. Karena ada format yang dibikin sehingga ditandatangani oleh orang tersebut bahwa dia sudah mengerti uraian-uraian dari format tersebut. Setelah itu forklift operator refreshing training bagian dari pelatihan. Manual handling, ya, mengangkat dengan tangan, bagaimana cara yang benar, bagaimana cara yang salah, ya. Kalau cara yang benar, yang sebelah kiri ini, ya, kaki yang dijongkokkan gitu ya, tapi punggung tetap lurus, selurus mungkin dan baru dekatkan beban ke badan, ya. Sudah itu baru diangkat dan dipegang pada sudutnya, pada sudut dari alat yang diangkat. Kalau yang cara salah yaitu seperti gambar ini, ya,
kakinya dibuat lurus saja gitu. Punggungnya membongkok, ya, membongkok, ya, maka cenderung ini sangat berbahaya. Ini mechanical load, jadi ada manual handling, ada yang bekerja menghandle dengan mekanis, cara mekanis, pakai alat, forklift, keren, banyak jenisnya. Suatu pengurus yang ketiga diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja juga dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi ini seperti yang kita bahas dari video yang lalu bahwa tanggung jawab semua orang terhadap keselamatan kerja. Secara hierarki memberikan tanggung jawab sampai ke bawah. Ya, memberikan, tadi kita juga bicara di video yang lalu mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan, P3K, ya, suatu bagaimana pelatihan kebakaran, basic fire, ya, tahu menggunakan APAR, bagaimana merawat, menginspeksi alat-alat pemadam kebakaran, dan siap dipakai kapanpun. Ini yang nomor 3. Jadi sebagai pengurus, sebagai atasan di perusahaan harus menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang seperti kita bilang ini. Jadi itu dalam bentuk apa? Safety briefing atau safety training. Yang keempat, pengurus diwajibkan memenuhi dan mematuhi dan mentaati semua syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya. Jadi yang penting tentu harus tahu dulu sebagai pengurus apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dilaksanakan, dijalankan sebagai syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 1970 ini. Jadi Undang-Undang Nomor 197 ini bab 3 syarat-syarat keselamatan kerja pasal 3 yang sudah kita bahas di video yang lalu. Certification. Ya, jadi sesuai dengan Permen Nomor 9 2010 operator dan petugas pesawat angkat dan angkut. Jadi perusahaan wajib mensertifikasi. Jadi mensertifikasi itu memberi wewenang melalui pelatihan-pelatihan setiap operator peralatan yang telah dilatih dan dievaluasi dengan baik. Ini sudah ketetapan yang tidak bisa biarkan begitu saja. Oke, saya rasa gitu video yang ini secukupnya, Mas Asif. Baik, terima kasih banyak atas uraiannya. Demikian tadi penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Dan masih ada satu video lagi yang perlu Bapak Ibu sekalian simak mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini. Terima kasih.